Jadi makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh beda dengan manusia umumnya. Telinganya lancip seperti kurcaci dan kepalanya polos tanpa satu helai rambut. Begitu juga di seluruh tubuhnya yang hanya terbungkus sehelai celana yang mirip celana dalam. Guys, viewerku yang sangat-sangat top markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian dan sekeluarga selalu sehat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah seorang pria yang memiliki dendam kepada mantannya. Yang kita tahu, pria melakukan dendamnya dengan membenah diri untuk menjadi sukses atau pamer sana-sini agar dilihat oleh sang mantan. Tapi berbeda dengan yang satu ini, guys. Pria ini dendam dengan cara di luar fikri. Siapapun di sini yang punya mantan, coba cek diri kalian apakah kalian diperlakukan sama seperti kisah ini. Saya Gofur Laskarbet, jangan kedipkan mata. Sebelum kisah ini dan cerita ini kita mulai, kita kenalkan dulu dua peran di kisah ini, yaitu yang bernama Sobari dan istrinya si Sobari. Jadi guys, peristiwa magis ini berawal saat Sobari dan istri Sobari masih ngontrak di sebuah rumah di kawasan Bendungan Hilir di daerah Jakarta sana. Ketika peristiwa itu terjadi, istri Sobari tengah hamil tua. Sebelumnya, Sobari menganggap kejadian gaib yang dialami istri Sobari ini wajar-wajar saja dikarenakan kehamilannya mungkin. Tentu sudah sering Sobari mendengar dari kawan-kawan mereka perihal istri-istri mereka yang juga sering melihat hal-hal gaib saat sedang mengandung. Namun, apa yang dialami oleh mereka saat itu melewati batas kewajaran yang bisa diterima. Suatu pagi yang cerah, mentari terlihat menyilaukan dari balik jendela kamar kontrakan mereka. Seperti biasanya, setiap hari kalau bangun tidur, istri Sobari ini langsung beranjak ke kamar mandi karena dia harus segera ke kantor yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Sementara si Sobari ini masih bermalas-malasan di tempat tidur menunggu giliran. Biasalah, perempuan memang selalu begitu. Kalau udah mandi, entah ngapain di kamar mandi, entah pakai sabun berapa kali. Kalian mungkin mengalami hal seperti ini, yang bagi punya pasangan. Tiba-tiba, Sobari dikejutkan dengan teriakan histeris istri Sobari dari kamar mandi yang membuat Sobari setengah melompat turun dari kamar tidurnya menuju ke kamar mandi tempat istri Sobari berteriak-teriak ini. Tiba di situ Sobari mendapati istri Sobari yang sangat-sangat pucat, guys. Seperti telah melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya sangat mengerikan. Mulutnya menganga dengan mata melalak tak berkedip. Sobari segera memeluk dong dan berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat lamanya istri Sobari tenang oleh segelas air putih ini, dia menceritakan apa yang baru dialaminya. Ternyata dia melihat seekor ular besar di dekat bak mandi. Bayangin coba. Dan ular tersebut sangat aneh bentuknya. Ular besar itu hanya terlihat setengah badan sedangkan buntutnya berupa asap yang sangat tebal. Bayangin ada ular, buntutnya asap. Aku aja gak pernah nemuin hal seperti itu. Katanya, ular besar itu semakin mendekati istri Sobari seakan hendak menyerangnya. Tentu saja istri Sobari berteriak dong dengan histerisnya. Di antara teriakan histerisnya, dia mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar berulang kali dalam hatinya. Dan perlu kalian tahu guys, istri Sobari ini belum lama menjadi mu'alaf, hingga dia belum begitu hafal ayat-ayat atau doa-doa. Jangankan doa, saat ruku pada saat sholat saja, dia sering tersandung karena belum terbiasa. Allah Maha Penyayang umatnya. Tiba-tiba sebuah sinar putih tampak menghantam ular itu sebelum sempat melukai istri Sobari. Entah dari mana datangnya, sinar putih itu tiba-tiba saja menyambar badan ular yang tengah menjulur mendekati istri Sobari, guys. Jadi ular itu menghilang bersamaan dengan hilangnya sinar putih tersebut dari pandangannya. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap seperti sebuah film pendek di televisi. Dalam hatinya istri Sobari terucap terima kasih untuk sinar misterius yang telah menyelamatkan istri dan jabang bayinya. Walau setelah dia menceritakan kejadian itu, Sobari mendapatkan sarapan omelan yang cukup panjang dari istri Sobari.
Menurutnya Sobari selalu lambat bergerak dan hampir saja ular siluman itu merenggut nyawanya. Jadi istri Sobari ngomalnya tuh seperti ini. Mas ini gimana sih? Istrinya mau ada yang mencelakai, bukannya cepat-cepat menolong. Namun si Sobari ya tenang-tenang aja. Semua omelan itu Sobari terima dengan pasrah, asalkan istri dan jabang bayinya selamat. Lagi pula bukan baru sekali ini saja dia memarahi Sobari. Wajarlah, perempuan mah gitu. Namanya juga lagi hamil guys, jadi emosinya gampang naik gitu ya. Kisah misterius ini bukan hanya terjadi sekali saja, namun terjadi pula peristiwa yang lebih menghebohkan dan lebih menegangkan lagi. Jadi peristiwa kedua ini terjadi pada malam berikutnya. Tatkala Sobari mengantarkan salah satu rekannya yang baru saja berkunjung ke rumah mereka menuju ujung jalan. Istri Sobari kembali diganggu makhluk halus lagi dong. Mau tahu ceritanya seperti apa? Jadi makhluk itu begitu menyeramkan. Perawakannya tidak jauh beda dengan manusia umumnya. Telinganya lancip seperti kurcaci dan kepalanya polos tanpa satu helai rambut. Begitu juga di seluruh tubuhnya yang hanya terbungkus sehelai celana yang mirip celana dalam. Jadi melihat pemandangan seperti itu spontan, istri Sobari lemas. Kaki dan tangannya seperti tak bertulang. Ia tak sanggup menggerakkan badannya, tapi matanya mampu melihat dengan seksama wujud apa yang ada di hadapannya guys. Untung saja ia tidak pingsan. Dan dia teringat pesan si Sobari, kalau melihat hal-hal aneh yang berbau mistis, segera istighfar dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Jadi sinar putih itu muncul lagi Pak. Sama seperti sebelumnya yang pas di kamar mandi, yang dimana ada ular yang buntutnya berasap. Uniknya nih, sinar putih misterius ini membentuk wujud menjadi jin muslim yang dahulu pernah mendampingi salah satu leluhurnya si Sobari, yang sampai sekarang masih sering Sobari kirimi doa. Jadi jin muslim itu dikenal dengan nama guru yang sakti yang berasal dari Baghdad. Katanya, beliau telah berusia ribuan tahun di mana Sobari sendiri kurang begitu tahu berapa usia tepatnya. Yang Sobari tahu pasti kalau jin tersebut adalah peliharaan salah satu leluhurnya yang kemudian harus menjaga keluarga mereka secara turun-temurun. Jadi ada sapaan dong dari jin tersebut. Assalamualaikum. Jin tersebut memberi salam dengan kewibawaan dan keramahannya kepada mereka. Kemudian tanpa basa-basi, guru sakti yang menyerupai jin ini segera menyerang makhluk yang hendak mencelakai istri Sobari tersebut. Cukup dengan satu hantaman, makhluk menyeramkan itu raib dari pandangan istri Sobari guys. Sama seperti si ular siluman pas waktu di kamar mandi itu. Istri Sobari hanya mampu memandang takjub fenomena gaib di hadapannya, tanpa mampu berkedip. Setelah itu guru sakti berpamitan pada istri Sobari sebelum ikut menghilang begitu saja, seperti makhluk menyeramkan itu. Tak lama kemudian Sobari pun kembali dari mengantarkan rekannya itu. Dan tentu saja kalian para viewerku nih ya, mungkin dapat menebak kejadian selanjutnya yang menimpa Sobari. Coba kalian tebak apa yang terjadi pada Sobari selanjutnya. Bukan Sobari melihat siluman yang menyeramkan, melainkan muka seram dari istri Sobari yang langsung membombardirkan semua senapan mesin yang tak habis-habisnya dari mulut istrinya guys. Ya begitulah nasib sang suami ya, yang selalu saja terlambat dan menjadi umpan kemarahan istrinya. Singkat cerita, Sobari kena marah lagi dong. Karena menurut istrinya, Sobari memperhatikan temannya daripada dirinya yang hampir saja celaka. Masih ngomel dong istrinya itu. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 12:30. Segera Sobari melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sebenarnya terjadi pada istri Sobari ini adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istri Sobari hampir dicelakai 2 makhluk aneh. Sobari curiga kalau makhluk-makhluk ini merupakan kiriman dari seseorang yang mungkin tidak menyukai mereka. Setelah sholat, Sobari pun mengamalkan doa-doa khususnya dengan harapan semoga Sobari diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ngantuk yang sangat mendalam, Sobari tertidur tanpa disadari.
Alhamdulillah saat tertidur Sobari mendapatkan petunjuk mengenai peristiwa yang menimpa istri Sobari tersebut. Di dalam mimpinya Sobari ditemui kakeknya. Jadi di dalam tidurnya Sobari memimpikan ditemui oleh kakeknya yang berada di kampung. Beliau datang dengan mengenakan jubah dan sorban putih serta didampingi oleh seseorang yang tidak begitu jelas. Dalam mimpi itu kakeknya berucap bahwa ada seseorang yang sakit hati karena istri Sobari dahulu memilih menikah dengannya, dengan istri yang sekarang, dan bukan dengan si mantannya ini. Sedangkan dia sangat mencintai istri Sobari. Seperti pepatah orang tua dahulu yaitu batas kebencian dan cinta sangatlah tipis, setipis kulit ari. Ari kocok. Jadi itulah yang terjadi. Rasa cinta yang mendalam menjadi sebuah dendam. Namun karena kekuatan-kekuatan doa yang bisa Sobari amalkan, orang yang bermaksud mencelakai Sobari tidak mampu mendekatinya. Dan akhirnya dia marah dan menyerang istri Sobari nih. Diserang lagi istri Sobari. Mendengar hal tersebut, Sobari menjadi sangat geram. Menurutku lelaki itu sangat pengecut karena tidak berani berhadapan langsung dengannya, malah melalui alam gaib. Awalnya Sobari hendak membalas semua perbuatannya, namun kakeknya mengingatkannya untuk lebih mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mantan kekasih istri Sobari ini akan kembali mencelakai mereka dengan serangan lainnya yang lebih kuat. Sekarang dia telah bersekutu dengan iblis yang membantunya mencelakai mereka. Sebelum berpamitan, kakek Sobari ini berpesan agar Sobari jangan sampai meninggalkan satu sholat pun. Sobari terbangun dong oleh suara azan yang semakin jelas di telinga Sobari. Dan Sobari mencium aroma wewangian yang akrab sekali di penciumannya. Jadi kalau kalian tahu, wewangian yang biasa dipakai oleh kakeknya saat hendak menjalankan sholat Jumat, yaitu yang tercium pada Sobari. Usai menunaikan sholat, Sobari mengambil sebilah keris pusaka peninggalan leluhurnya. Sobari bermaksud ingin menusuk siapa saja yang hendak kembali mencelakai istri Sobari. Tekad Sobari ini sangat bulat. Sobari harus menyelamatkan istri dan jabang bayinya, siapapun apapun yang akan mencelakai keluarga Sobari. Sobari tak akan gentar menghadapinya. Namun, setelah beberapa lama ditunggu nih, tidak ada satupun makhluk yang muncul mendekatinya. Jadi hari itu Sobari pulang dari kantor lebih cepat dari istri Sobari yang sering lembur karena bosnya yang orang asing sungguh tidak mempedulikan apakah karyawannya hamil atau tidak. Tetap saja diharuskan kerja lembur. Terkadang Sobari kasihan juga dengan istri si Sobari. Saat Sobari menutup pintu, tiba-tiba dada Sobari bergedup kencang dan timbul rasa gelisah yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Dada Sobari panas seperti terbakar api. Waktu itu pakaian yang Sobari kenakan basah oleh keringat yang mengucur dengan derasnya. Sobari segera mengucapkan asma Allah dan alhamdulillah kondisi tubuhnya kembali normal. Lalu Sobari membaca doa untuk membuka tabir alam gaib dan benar seperti dugaannya. Karena di hadapannya ada ratusan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan siap menyerang si Sobari ini. Tanpa berpikir panjang, Sobari segera merapal ilmu si gentar alam. Kalau nggak salah sebuah ilmu yang sangat legendaris, ilmu dari bumi Sriwijaya yang diturunkan oleh pamannya pada waktu beberapa tahun lalu. Jadi tuh ucapan doanya tuh seperti ini. Gagahku diturunkan Amir Hamzah, kuatku diturunkan Baginda Ali. Bergetar sekalian musuhku, bergemuruh bumi dan langitku. Bila ku kehendaki dengan seizinmu ya Allah, ya Rabbi ya Tuhanku, hak kata Allah. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, Sobari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobari menghentakkan kakinya ke bumi dong, sebanyak 3 kali. Dan tiba-tiba dari tubuh Sobari keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan, menghantam satu persatu makhluk yang hendak menyerangnya waktu itu. Dikarenakan terlalu silau, Sobari tak dapat melihat kejadian di sekelilingnya. Hanya suara rintihan dan teriakan kesakitan serta dentuman keras. Setelah semuanya mereda, pandangan si Sobari ini kembali ke alam nyata guys. Kemudian Sobari ucapkan puji syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izinnya Sobari dapat mengalahkan makhluk-makhluk yang menyeramkan itu. Usai semua kejadian itu, Sobari terduduk di kasur sambil menghisap sebatang rokok untuk melepaskan semua rasa lelahnya. Baru beberapa hisap saja, Sobari menikmati asap rokok
Tiba-tiba datang suara yang besar menggema, namun terdengar ramah. Suara misterius itu mengatakan bahwa insya Allah peristiwa yang baru saja terjadi merupakan klimaks dari teror yang selama beberapa hari ini menghantui mereka. Suara misterius itu berpesan agar Sobari lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membimbing istrinya agar menjadi orang yang soleh dan solehah. Sobari sengaja merahasiakan kejadian ini kepada istrinya karena dia sudah cukup terkejut oleh kejadian-kejadian di hari sebelumnya, guys. Harapannya semoga kisah mistis yang Sobari alami pada pertengahan Februari 2014 lalu ini dapat diambil hikmahnya bahwa dendam itu bagaimanapun hanya akan mencelakai diri sendiri, guys. Belajar berpasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys. Itu akan lebih baik daripada menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like di bawah. Ayo kita kembangkan bareng-bareng channel ini untuk membahas sesuatu cerita-cerita yang sangat menyeramkan ke depannya.